Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sela Febriani from the Management Study Program at Technocrat University. So, in this video, I will discuss leadership behavior. Jadi, menurut Handbook of Leadership, perilaku kepemimpinan ini merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok. Pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya nanti akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Perilaku kepemimpinan ini merupakan aktivitas mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Terry dalam Hidayah tahun 2012. Lalu menurut Knut dan O'Donnell tahun 1981 dalam Hidayah tahun 2012 mengatakan bahwa perilaku kepemimpinan ini adalah upaya untuk mempengaruhi orang-orang yang untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Karena pemimpin ini selalu berhubungan dengan bawahannya, maka bawahan ini sangat memperhatikan bagaimana sih pemimpin ini memperhatikan mereka. Sedangkan menurut Miss Wan tahun 2012, perilaku kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada sifat-sifat atau karakteristik pemimpin, tetapi pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan pada sekelompok orang atau bawahan. Maka dari itu, setiap pemimpin ini harus memperhatikan situasi organisasinya yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan fungsi perilaku kepemimpinan dengan kerjasama dan bantuan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, tentunya kepemimpinan ini memiliki tujuan, yaitu di sini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu bertujuan untuk membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Jadi, di sini adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi ini bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu perubahan sosial yang baik. Karena perubahan sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam organisasi. Konsep ini bisa dirasakan dampaknya oleh setiap anggota organisasi. Persepsi individu dan interpretasi kognitifnya terhadap kondisi organisasi secara menyeluruh akan mempengaruhi sikap, perasaan, dorongan, dan tingkah lakunya. Dan pada akhirnya ini perubahan sosial ini akan menentukan kesejahteraan psikologis dari orang yang bersangkutan dan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Sehingga perubahan sosial ini perlu dikembangkan lagi untuk membawa dampak yang optimal terhadap pertumbuhan personal setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Lalu tujuan yang kedua ini, kepemimpinan dapat membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga mempunyai tujuan untuk membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harusnya dipatuhi bagi semua anggota. Prosedur kerja ini ialah tahapan di mana yang berurutan dengan tujuan agar suatu aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar di suatu pekerjaan. Adanya tahapan kerja, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya. Karena setiap tahapan kerja ini sudah dilengkapi aturan-aturan dan cara pengerjaan yang bisa membantu mereka lebih mudah memahami pekerjaannya agar cepat selesai dengan tepat. Next, tujuan yang ketiga untuk membantu kelompok mengorganisasikan diri. Kepemimpinan dalam organisasi berfungsi untuk mengkoordinir setiap anggotanya untuk mengorganisasikan diri. Pengorganisasian ini adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, serta pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini menyediakan alat-alat yang diperlukan
serta menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Lalu menurut Malayu Hasibuan tahun 2007, lalu tujuan yang keempat untuk mengambil keputusan bersama. Kelompok adanya kepemimpinan dalam organisasi akan membantu mengambil sebuah keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Pengambilan keputusan ini merupakan kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melakukan fungsi perencanaan yang menyangkut keputusan penting dan berlangsung dalam waktu yang lama. Hal tersebut tidak jauh dari pengambilan keputusan yang dianggap sebagai suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan, di antaranya beberapa alternatif yang tersedia. Setiap pengambilan keputusan ini selalu menghasilkan satu pilihan terakhir, kemudian keputusan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dengan melakukan tindakan. Dan yang terakhir ini tujuan dari kepemimpinan untuk memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendapatkan kesempatan belajar dari pengalaman. Kesempatan yang dimaksud ini adalah waktu yang diberikan suatu kelompok untuk memperbaiki suatu kesalahan maupun kegagalan sebelumnya, agar mereka dapat belajar dari pengalaman dan dapat menghindari kesalahan-kesalahan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kepemimpinan, yaitu yang pertama ada jenis otoritas atau autokrat. Jadi autokrat ini berasal dari kata utus atau sendiri dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi autokrat ini adalah penyesuaian absolut. Kepemimpinan otoritas berdasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Ini menurut Siagian tahun 2007, di mana setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya dan harus dilakukan. Seorang pemimpin yang autokratik adalah seorang yang sangat egois. Egoisme yang sangat besar akan membawanya memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan keinginannya apa yang secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan. Menurut Terry, pemimpin yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara bersungguh-sungguh, teliti, dan cermat, di mana pemimpin bekerja menurut peraturan kebijakan yang berlaku meskipun sedikit kaku dan segala instruksinya harus dipatuhi oleh bawahannya. Jenis yang kedua ada paternalistik. Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik ini tentang peranannya dalam kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan pengikutnya. Harapan itu pada umumnya terwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan seperti dijadikan tempat bertanya agar dapat memperoleh petunjuk. Dilihat dari segi organisasi yang dianut, biasanya seorang pemimpin paternalistik ini mengutamakan nilai kebersamaan dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang paternalistik, kepentingan bersama, dan menampakkan perlakuan. Artinya, seorang pemimpin yang berusaha untuk memperlakukan semua bawahannya seadil mungkin. Lalu yang ketiga ini ada jenis karismatik. Tipe ini pemimpin yang seperti ini memiliki kekuatan daya tarik yang dapat mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang banyak jumlahnya. Itu menurut Kartono tahun 2010. Lalu seorang pemimpin yang karismatik ini ialah yang dikagumi
oleh banyak pengikutnya tersebut tidak selalu menjelaskan secara konkret mengapa tipe pemimpin yang karismatik sangat dikagumi. Orang kebanyakan mengatakan bahwa orang-orang tertentu dipandang sebagai pemimpin yang karismatik. Dalam organisasi yang dipimpin oleh pemimpin karismatik, tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap perilaku, dan gaya yang digunakan oleh pemimpin yang karismatik. Menggunakan otokratik, para bawahan tetap mengikuti dan setia pada seorang pemimpin yang karismatik. Lalu yang keempat ini ada jenis kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini berorientasi pada manusia dan dapat membimbing secara efisien tentunya kepada para pengikutnya. Kepemimpinan ini menghargai potensi setiap individu, mau mendengar nasihat dan sugesti bawahannya. Seorang pemimpin demokratis ini dihormati dan tentunya disegani karena perilaku pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasi dapat mendorong bawahannya mengembangkan daya inovasi dan kreativitas. Pemimpin demokratis mampu mendengarkan pendapat, saran, bahkan kritik dari orang lain, terutama dari bawahannya. Tipe kepemimpinan ini merupakan sebagai faktor utama yang terpenting dalam organisasi. Tipe kepemimpinan demokrasi ini lebih mendominasi perilaku sebagai pelindung dan penyelamat, serta perilaku mengembangkan kelompok. Seorang pemimpin ini mengikutsertakan seluruh bawahannya dalam pengambilan keputusan. Pemimpin ini memberikan sebagian para bawahannya untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang akan dicapai bersama. Lalu yang terakhir ini ada jenis kepemimpinan militeristik. Jadi kepemimpinan ini banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan yang sifatnya keras, sangat otoriter dan menghendaki bawahannya agar selalu patuh. Hal tersebut menurut Kartono tahun 2010. Tipe kepemimpinan ini sifatnya kemiliteran, hanya gaya yang sama, gaya kemiliteran, tetapi terlihat sama dengan tipe otoriter. Jadi menurut Reza tahun 2010 secara operasional ada 5 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melakukan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan ini dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melakukan perintah. Yang kedua, fungsi sebagai konsultatif. Konsultatif dalam pemimpin ini bisa menggunakan fungsi ini sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut dapat digunakan jika pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, ini ada fungsi partisipasi. Fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpin baik dalam mengambil keputusan atau dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan dari tugas-tugasnya sesuai dengan posisi masing-masing. Lalu yang keempat ini ada fungsi delegasi. Jadi pemimpin memberikan limpahan wewenang untuk menetapkan keputusan. Fungsi ini adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melakukan secara tanggung jawab.
Fungsi ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin saja. Lalu yang terakhir ini ada fungsi pengendalian, di mana fungsi ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus berusaha mampu mengatur aktivitas anggotanya secara dengan terstruktur dalam mengkoordinasi yang efektif, sehingga nanti dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melakukan fungsi ini, pemimpin mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahannya, dan kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan, memiliki kemampuan atau keahlian khusus di bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan seseorang yang mempengaruhi dan memberi motivasi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan organisasinya. Seorang pemimpin yang baik tentunya harus memiliki integrasi atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, intelijensi atau spiritual, kemampuan atau skill keahlian, memiliki kekuatan agar dapat mempengaruhi orang lain, mempunyai kemampuan untuk belajar, siap menerima saran atau kritikan. Jika seorang pemimpin memiliki hakikat atau esensi kepemimpinan tersebut, maka seorang pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. That's all I can say. Hopefully it can be understood. I end it with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.